dapat dibukukan ke dalam jurnal-jurnal khusus yang 4 tersebut, seperti Rektor. Sekarang kita masuk ke contoh jurnal penjualan. Nah, di sini kita bisa lihat itu ada faktur, yang dimana di faktur tersebut merupakan faktur dari PT. Nah, di sini faktur dari PT Abadi Utama. Nah, di faktur PT Abadi Utama ini mereka menjual secara kredit kepada PT Karya Putra Mandiri ini menjual secara kredit barang elektronik kepada PT Abadi Utama. Yang berarti PT Karya Putra Mandiri ini dia menerima piutang. Berarti menerima piutang ini masuknya ke jurnal penjualan, yaitu jurnal yang mencatat penjualan secara kredit. Nah, di sini di faktur ini dia ada nomor faktur yang di paling atas pojok sebelah kanan. Nah, kemudian di sini ada penjualan, ada PPN, kemudian ada piutang usaha. Oke, next. Cara kita untuk memasukkannya ke jurnal itu, di situ ada yang pertama ada kolom tanggal, kemudian ada nomor faktur, kemudian ada pelanggan. Nah, di sampingnya itu ada debit dan kredit. Nah, di bagian debitnya itu ada piutang usaha, kemudian ada beban pokok penjualan. Di situ tadi semua angkanya udah tertulis di faktur. Nah, kemudian di bagian kredit di situ ada penjualan barang, kemudian ada PPN keluar, kemudian ada persediaan barang. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai jurnal pembelian. Baik, di sini saya akan membahas jurnal pembelian. Di sini ada faktur penjualan sebelumnya. Untuk pembelian sendiri tidak memiliki faktur. Jadi untuk membuat jurnalnya kita harus melihat dari faktur penjualan. Nah, di sini ada contoh faktur dari pemilik PT Nasional Jaya, di mana PT Karya Putra Mandiri membeli barang pada PT Nasional Jaya. Nama barangnya itu Sony dengan tipe Vaio, terus sebanyak unitnya ada 50 unit, harga satuannya ada 8.995.000, jumlahnya ada 449.750.000. Nah, di dalam faktur ini sudah jelas ditotalkan, jadi harga jumlah penjualannya itu sebesar 449.750.000 dengan adanya PPN 10% sebesar 44.975.000. Nah, karena ini merupakan faktur penjualan, berarti dia bersifat kredit atau merupakan utang dari PT Karya Putra Mandiri kepada PT Nasional Jaya. Nah, berarti piutang PT Nasional Jaya ada sebesar 494.725.000. Selanjutnya yaitu jurnal pembeliannya. Sesuai dengan faktur yang tadi, akan diterahkan tanggalnya sama dengan tanggal 2 yang ada sesuai dengan jurnalnya, sesuai dengan fakturnya, lalu tinggal masukkan nomor bukti atau nomor fakturnya, dimasukkan juga nama pemasoknya yaitu dari PT Nasional Jaya, lalu persediaan barang dagang yaitu 449.750.000 sesuai dengan fakturnya. Kemudian PPN-nya ada 10% sebesar 44.975.000. Di bagian kreditnya yaitu utang usaha, di mana utang usaha kita
bertambah, yaitu dikredit sebesar 494.725.000. Selanjutnya, di sini saya akan membahas contoh kasus atau faktur jurnal penerimaan kas. Ini ada contoh bukti kas masuk dari PT Karya Putra Mandiri, di mana kas ini diterima dari PT Sinar Indah sebesar 524.370.000 dengan keterangan menerima pelunasan piutang usaha berdasarkan faktur FK 141 dari tanggal 20 November, yaitu pada fakturnya yang sebelumnya sebesar 524.370.000. Kemudian langsung dimasukkan ke dalam tabel jurnal kas masuk sesuai dengan faktur kas masuknya. Yaitu yang pertama itu ada tanggal, lalu dimasukkan nomor bukti atau nomor fakturnya. Selanjutnya keterangan itu isinya yaitu nama PT-nya, pemasukannya itu berasal dari PT apa, lalu ada ref, lalu ada kolom debit dan kredit, di mana debitnya itu yaitu kas bertambah di debit sebesar 524.370.000. Lalu ada potongan penjualan dikarenakan tidak mendapatkan potongan karena itu membayar piutang, mungkin dia lewat, jadi dia tidak mengisi potongan penjualan dan lain-lain. Lalu pada kredit, piutang usaha berkurang di kredit yaitu sebesar 524.370.000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan jurnal pengeluaran kas. Yang di sini fakturnya bukti keluar kas dari PT Karya Putra Mandiri dibayar kepada PT Aman Sejahtera. Keterangannya itu membayar biaya angkut bahan dagang kepada perusahaan ekspedisi sebesar 11.750.000. Selanjutnya dimasukkan ke dalam tabel jurnal kas keluar yang berisi tanggal, nomor bukti, keterangan, ref, debit, dan kredit. Debitnya berisi utang usaha dan lain-lain, dan kreditnya kas, potongan pembelian, dan lain-lain. Untuk jurnal umum sendiri itu di minggu lalu sudah dijelaskan. Lanjut ke slide selanjutnya. Di sini kami membuka sesi tanya jawab dan kami ingatkan kembali pada minggu lalu sendiri itu sudah ada pertanyaan dari kelompok 12, 11, dan 10 itu mengenai jurnal umum. Itu pertanyaannya udah ditujukan sama Hendra sendiri karena dia yang bagian menjelaskan tentang jurnal umum. Sekarang slotnya untuk pertanyaannya itu tinggal 6 pertanyaan, itu dimulai dari kelompok 9. Pertanyaannya bisa ditujukan kepada saya sendiri dan Lindo. Untuk kelompok 9 dipersilakan untuk bertanya. Apakah dari kelompok 9 nggak ada yang mau bertanya? Jika tidak ada, saya lanjutkan ke kelompok 8. Dari kelompok 8, ada yang ingin bertanya? Perkenalkan, nama saya Lintang Prahmaswari April Putri dari kelompok 8. Jadi pertanyaannya tadi kan Emily udah menjelaskan nih bahwa jurnal pembelian hanya untuk pembelian secara kredit. Kalau boleh tahu kenapa hanya pembelian secara kredit, kenapa pada pembelian secara langsung tidak bisa dimasukkan kepada jurnal pembelian?
Terima kasih. Oke, terima kasih Lintang. Pertanyaannya boleh langsung di list di grup. Oke. Selanjutnya, untuk kelompok 7 ada yang ingin bertanya? Sekali lagi, dari kelompok 7 ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada, kita lanjutkan ke kelompok 6. Dari kelompok 6 ada yang ingin bertanya? Perkenalkan, nama saya Najwa Mata Syafa dari kelompok 6. Bertanya ke Emilia. Pertanyaannya, jika ada retur pada penjualan, bagaimana pencatatannya? Baik, terima kasih. Boleh Najwa pertanyaannya langsung di list di grup. Dari kelompok 5 ada yang ingin bertanya? Ada. Baik, perkenalkan nama saya Dipa Diandra. Nah, di sini saya ingin mengajukan pertanyaan tentang penerimaan kas tadi, ya yang dijelaskan oleh Emilia. Ini saya jelaskan mengenai sebuah kasus ya. Nah, sebuah perusahaan jasa menerima uang tunai dari pelanggan sebesar 8 juta. Perusahaan juga menerima pembayaran utang ya dari pelanggan sebesar 5 juta dengan potongan 2%. Selain itu, perusahaan mendapat pinjaman dari bank sebesar 15 juta yang langsung masuk ke rekening perusahaan. Namun setelah dicek, jumlah uang kas yang dicatat perusahaan berbeda dengan saldo yang ada di bank. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi terjadi perbedaan atau selisih antara saldo kas yang dicatat di perusahaan dengan saldo kas yang tercatat di bank? Mungkin itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaannya boleh langsung di list di grup. Baik. Selanjutnya, itu dari kelompok 4. Apakah ada yang ingin bertanya? Untuk pertanyaannya boleh diajukan ke Lindo ya, materinya Lindo. Dari kelompok 4, apakah ada yang ingin bertanya? Dari kelompok 3, apakah ada yang ingin bertanya? Oke, saya Adelina dari kelompok 3, izin bertanya untuk Lindo. Jika total debit tidak seimbang dengan kredit pada jurnal kas masuk, langkah apa yang harus diambil oleh seorang akuntan sehingga jumlah debit sama kreditnya itu seimbang? Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaannya boleh tolong di list di grup ya.
Lanjut dari kelompok 2, apakah ada yang ingin bertanya? Oh iya, dari kelompok 1, apakah ada yang ingin bertanya? Baik, perkenalkan nama saya Marisa dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, jika perusahaan membeli barang secara kredit lalu mereturnya setelah utang dilunasi atau menerima uang kembali, apakah transaksi tersebut dicatat di jurnal pengeluaran kas atau penerimaan kas? Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Boleh langsung di list di grup ya. Ini pertanyaannya baru 5, jadi dari kelompok 9, 7, 4, itu di antara 3 kelompok itu ada yang ingin bertanya? 9, Langsung tunjuk aja namanya. Langsung pilih orangnya. Tunjuk namanya. kepada Dian dari kelompok 7, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, perkenalkan saya Dian Friani dari kelompok 7, izin bertanya. Dalam perusahaan kecil yang transaksinya sedikit, apakah jurnal khusus masih diperlukan dalam mencatat transaksinya? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Boleh langsung di list di grup. Baik, cukup sekian presentasi dari kami. Kami meminta izin untuk kami meminta waktunya sebentar untuk mempersiapkan jawaban dari pertanyaan teman semua. Oke, terima kasih kepada kelompok 2 atas presentasinya dan juga terima kasih kepada kelompok 3 atas presentasinya. Untuk pertanyaan jawab pada saat kita offline ya, jangan sekarang, saya nggak mau karena nanti tidak mengerti. Terus juga untuk next pertemuan kita 2 kelompok ya. Berarti kelompok 4 dan kelompok 5 ya, ready ya. Next pertemuan kelompok 4 dan 5 Ya, kita Bu. masih daring ya. Kemungkinan besar masih daring ya. Oke, kira-kira ada pertanyaan? Ya, Bu. Tidak, Bu. Oke, clear ya. Berarti kita bertemu lagi di next pertemuan. Yang belum presensi saya sudah capture. Yang hadir, nanti yang tanda bukti kalian hadir, kalian capture sendiri juga ya. Biar tahu saya, nanti saya merasa di saya nggak ada nama kalian, nanti saya buat apa, tapi kalian bisa protes kalau kalian punya capturean kalian hadir, oke? Baik, Bu. Oke, terima kasih. Sekian pertemuan kita hari ini. Sampai berjumpa next pertemuan ya. Baik, Bu. Terima kasih, Assalamualaikum Bu. warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Bu.